Selamat datang di presentasi tentang Unsolved Metrics, sebuah kerangka pertumbuhan strategis dalam manajemen. Presentasi ini disajikan dalam bahasa Indonesia sebagai bagian dari seri pembelajaran alat dan metode manajemen. Kita akan membahas overview, pros and cons, aplikasi, serta praktik terbaik dari Unsolved Matrix. Mari kita mulai. Di slide ini, kita lihat daftar isi presentasi. Kita akan mulai dari overview untuk pengenalan dasar, kemudian penjelasan mendetail tentang matriksnya, pros dan cons untuk kelebihan dan kekurangan, kapan digunakan, bagaimana cara mengaplikasikannya, best practices untuk tips terbaik, dan diakhiri dengan penutup. Mari lanjut ke overview. Sekarang, mari kita bahas overview Unsolved Matrix. Matriks ini diperkenalkan oleh Igor Ansoff pada tahun 1957 sebagai alat untuk memetakan strategi pertumbuhan melalui kombinasi produk dan pasar. Ada 4 strategi utama: penetrasi pasar, pengembangan produk, pengembangan pasar, dan diversifikasi. Tujuannya adalah membantu perusahaan mencapai growth atau pertumbuhan, seperti yang digambarkan oleh grafik panah naik di slide ini. Ini adalah fondasi untuk strategi bisnis yang efektif. Ini adalah inti dari Unsolved Matrix, berupa diagram 2x2. Sumbu horizontal adalah produk dari existing, yang sudah ada, ke new, baru. Sumbu vertikal adalah pasar, dari existing ke new. Kuadran pertama, market penetration strategi, fokus pada produk existing di pasar existing. Kuadran kedua, product development strategi, produk baru di pasar existing. Kuadran ketiga, market development strategi, produk existing di pasar baru. Dan kuadran keempat, diversification strategi, produk baru di pasar baru. Matriks ini membantu visualisasi risiko yang meningkat dari kiri atas ke kanan bawah. Penjelasan pertama, penetrasi pasar. Strategi ini berfokus pada peningkatan penjualan produk yang sudah ada di pasar saat ini. Ini adalah pendekatan dengan risiko rendah karena Anda sudah mengenal pasarnya. Contoh implementasinya termasuk penyesuaian harga untuk lebih kompetitif, promosi dan iklan untuk menarik lebih banyak pelanggan, peningkatan distribusi agar produk lebih mudah diakses, serta program loyalitas pelanggan untuk mempertahankan pembeli setia. Grafik pertumbuhan di sini menunjukkan potensi peningkatan revenue tanpa perubahan besar. Selanjutnya, pengembangan produk. Di sini, perusahaan memperkenalkan produk baru atau penyempurnaan pada pasar yang sudah ada. Ini melibatkan inovasi untuk memenuhi kebutuhan pelanggan existing. Contohnya, investasi di R&D untuk riset dan pengembangan, perluasan lini produk dengan varian baru, peningkatan fitur untuk membuat produk lebih menarik, dan integrasi umpan balik pelanggan agar sesuai harapan mereka. Strategi ini bagus untuk memperpanjang siklus hidup produk dan meningkatkan loyalitas. Sekarang, pengembangan pasar. Strategi ini menerapkan produk yang sudah ada ke pasar baru, seperti ekspansi ke wilayah atau segmen berbeda. Risikonya sedang karena produk sudah teruji, tapi pasar baru perlu dipelajari. Contoh, perluasan geografis ke daerah atau negara baru, targeting segmen pelanggan baru yang belum disentuh, penggunaan saluran distribusi alternatif seperti online atau retail baru, serta kemitraan dan aliansi dengan perusahaan lain untuk akses pasar. Ini membantu diversifikasi revenue stream. Akhirnya, diversifikasi. Ini adalah strategi dengan risiko tertinggi, mengembangkan produk baru untuk pasar baru. Tujuannya mengurangi ketergantungan pada satu area bisnis. Contoh, diversifikasi terkait, masih berhubungan dengan bisnis utama, diversifikasi tidak terkait, bidang baru sepenuhnya, merger dan akuisisi untuk menggabungkan perusahaan, serta usaha patungan dengan mitra. Meski berisiko, ini bisa membuka peluang pertumbuhan besar jika berhasil. Mari kita tinjau kelebihan dan kekurangan Unsolved Matrix. Kelebihannya, kerangka kerja yang sederhana dan visual, sehingga mudah dipahami, penyelarasan cepat pada opsi strategis untuk pengambilan keputusan, dan profil risiko yang jelas per kuadran. Namun, kekurangannya,
menyederhanakan pasar yang kompleks secara berlebihan, mengabaikan kekuatan kompetitif seperti rival, dan mengasumsikan perkembangan linier, padahal bisnis sering non-linear. Gunakan ini sebagai alat bantu, bukan satu-satunya. Kapan sebaiknya Ansoff Matrix digunakan? Ideal untuk sesi perencanaan strategis tahunan, evaluasi pra-peluncuran produk atau pasar baru, penilaian ulang pasar saat kondisi berubah, dan tinjauan strategi berkala untuk memastikan alignment dengan tujuan bisnis. Ini membantu tim manajemen melihat peluang growth secara sistematis. Bagaimana cara memakai Ansoff Matrix? Ikuti langkah-langkah ini. Pertama, petakan produk dan pasar saat ini untuk baseline. Kedua, lakukan brainstorming mengenai inisiatif per kuadran, libatkan tim untuk ide kreatif. Ketiga, identifikasi risiko, sumber daya yang dibutuhkan, dan keuntungan potensial. Keempat, tetapkan prioritas, rencanakan implementasi, dan menetapkan metrik untuk mengukur kesuksesan. Pendekatan ini membuat matriks jadi actionable. Untuk hasil optimal, ikuti best practices ini. Pertama, gabungkan dengan alat lain seperti SWOT, PESTEL, atau Five Forces untuk analisis lebih dalam. Kedua, libatkan tim lintas fungsi seperti marketing, finance, dan operations. Ketiga, perbarui data dan asumsi secara berkala karena pasar berubah. Keempat, sesuaikan tingkat risiko dengan konteks industri Anda, misalnya lebih agresif di tech daripada manufaktur tradisional. Di slide penutup ini, kita lihat contoh aplikasi matriks dengan produk hipotetis. Produk A adalah produk yang sudah lama dan berusaha untuk dipasarkan di pangsa pasar yang ada saat ini. Oleh karena itu, produk A ada di kuadran strategi market penetration dan market development, menunjukkan bahwa kita perlu melakukan penetrasi pasar existing dengan lebih gencar lagi supaya lebih banyak konsumen yang membeli produk kita. Produk B adalah produk baru dan ingin dipasarkan di pangsa pasar yang sudah ada. Maka produk B ada di kuadran strategi product development. Ini artinya kita perlu membangun produk atau layanan baru kita sehingga memiliki pembeda dan nilai tambah baru yang bisa membuatnya laku di pasar existing. Servis A dan produk A, bawah, berada di kuadran strategi market development, karena mereka adalah produk dan layanan lama yang ingin dilempar ke pangsa pasar baru, artinya kita perlu membuka pasar baru, memperluas area penjualan. Kemudian produk C serta D di kuadran strategi diversifikasi. Artinya kita ingin membuat produk baru untuk diluncurkan ke pangsa pasar yang baru, yang mungkin berbeda dari pangsa pasar existing yang kita kuasai. Strategi ini adalah strategi diversifikasi. Diagram berikut mengilustrasikan bagaimana matriks bisa digunakan dalam kasus nyata. Ansoff Matrix adalah alat powerful untuk growth strategis. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di topik berikutnya.